Halo Aries, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah general reading untuk bulan Agustus. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Agustus ini ya. Oke, kita shuffle dulu. Oke, tema besar kamu itu dimulai dari Knight of Cups ya. Khusus di deck ini tuh aku melihat kayak Knight of Cups itu semacam energi yang sweet, energi yang soft gitu. Sisi soft tentang diri kamu bisa jadi. Mungkin gini, kamu mungkin selama ini kayak harus tegar, harus kuat, tapi kamu lebih apa ya, punya sisi soft untuk diri kamu, lebih menyayangi diri kamu, terus juga di sini kayak energinya tuh kreativitas, semacam energi penulis, imajinasi. Jadi mungkin juga ini kayak energi kreatif kamu mmm, berada di level berikutnya gitu atau kamu lebih ekspresif dengan energi kreatif kamu. Bisa dalam apapun ya bentuknya, bisa kamu sekarang lebih tertarik untuk misalnya belajar melukis, belajar menulis, atau kamu mungkin senang menulis selama ini atau senang melukis, tapi kayak kamu mengabaikan aspek itu di dalam diri kamu, terus kamu lebih, ini mungkin waktunya gue untuk lebih ekspresif deh dengan energi kreatif gue, semacam itu ya. Oke, lalu dengan the world di sini sebagai konfirmasi aku melihat juga bisa gini, kayak perpindahan gitu, berpindah tempat dalam artian pindah lokasi, pindah negara untuk pekerjaan, untuk traveling, terus juga karena Knight of Cups itu bisa jadi sebuah indikator untuk apa ya, seseorang yang memberikan hatinya ke kamu, bisa jadi ada jarak nih antara kamu dan dia gitu. Orang ini dari jauh atau, kamu nyamperin dia atau bisa jadi juga kayak dalam situasi ketika kamu traveling, kamu ketemu dengan orang ini ya. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut dengan tarotnya, kita lihat dulu oracle-nya. Yang pertama itu ada passion, selalu dikonfirmasi sama bouquet gitu. Lalu yang kedua itu deceit, dikonfirmasi sama mountain yang gambar gunung. Lalu yang berikutnya adalah woman holding a heart, dikonfirmasi sama fox. Pertama dengan kombinasi ini aku menemukan skenario ada seseorang istimewa yang mau memberikan hatinya ke kamu dan kamu ketemu orang ini dalam konteks pekerjaan, di lingkungan pekerjaan atau dalam sebuah proyek kolaborasi, proyek kreatif gitu. Lalu yang berikutnya jalan panjang kamu menaklukkan apa ya, yang namanya self sabotage gitu. Kadang mungkin aku sering bilang ya dalam reading kamu, di dalam diri kita itu semacam ada dialog yang menghalangi kita atau kayak perilaku tertentu, cara berpikir tertentu, apa yang kita katakan pada diri kita itu yang menghalangi kita gitu. Dan ini bisa jadi juga konteksnya in general gitu atau bisa jadi juga konteksnya dalam suatu hubungan romantis kayak gue merasa gue nggak pantas deh buat dia. Kayak dia tuh misalnya cakep, kaya, pekerjaannya bagus, terus gue siapa sih? Kayak kayak aku melihat sebelumnya tuh ada dialog-dialog seperti itu gitu ya. Tadi cuman di awal aku bilang ya kayak kamu punya lebih sisi soft untuk diri kamu atau kamu udah ada yang berubah nih kayak kamu kamu punya cara yang berbeda gitu berdialog dengan diri kamu, memperlakukan diri kamu kayak ada improvement dalam hal self love. Juga gini, sebagian lagi jalan panjang kamu ketemu dengan sosok istimewa karena bouquet itu bisa jadi juga pemberian gitu ya. Terus kayak aku juga melihat gitu improvement dalam satu atau beberapa hal yang kamu ingin wujudkan di hidup kamu dalam hal konteks manifestasi gitu ya. Karena tadi, yang aku bilang tentang self sabotage bisa jadi juga, mmm, tadi selain aku berbicara tentang konteks hubungan romantis dalam konteks hal lain di dalam hidup misalnya konteks pekerjaan, konteks apalagi tuh hal-hal yang kamu ingin wujudkan gitu. Kamu tahu sekarang kamu misalnya bisa dapat lebih, kamu tahu bahwa, dialog-dialog atau cara kamu memperlakukan diri kamu banyak aspek itu mempengaruhi apa yang kamu lihat gitu di dunia realita kamu atau apa yang kamu manifest dalam dunia realita kamu dan kamu banyak melakukan perubahan dengan hal itu dan kamu sadar itu bisa membawa perubahan di dunia realita kamu. Oke, kita mulai dari blessing-nya, lihat ya, mmm di sini kartu yang obvious gitu berbicara tentang konteks hubungan romantis itu tadi, kan ada woman holding a heart, gak terbatas pada perempuan aja, tapi ada seseorang signifikan gitu yang ingin memberikan hatinya ke kamu, terus tadi Knight of Cups, sekarang ada King of Cups gitu. Dan ini posisinya di blessing kamu juga Page of Wands. Jadi kayak aku melihat ada sesuatu yang apa ya, kamu kayak bakal terutama nih kamu yang menanti-nanti, kayak ada yang berwarna gitu di dunia realita kamu dengan keberadaan sosok ini ya. Dan ini adalah sosok orang yang berbeda karena aku selalu bilang ya King of Cups itu adalah orang yang udah matang secara emosional, orang yang mengayomi. Terus juga karena Page of Wands, energi petualangan, energi excitement, keberadaan orang ini akan sangat memberikan warna gitu. Walaupun
walaupun dia sudah matang secara emosional, spiritual, psikologi gitu. Pekerjaan juga bisa, tapi dia juga punya sisi fun yang bakal bikin kamu mmm, apa ya, melakukan hal berbeda, melakukan hal baru, melakukan hal yang sangat menyenangkan gitu seperti petualangan. Lalu bisa jadi juga ya untuk kamu yang selama ini sudah jadi sosok yang mengayomi, nurturing untuk orang lain, ada untuk orang lain, itu mendatangkan sesuatu apa ya, simpelnya karma baik gitu. Dan bisa jadi juga kalau kamu misalnya berada dalam kondisi sulit, misalnya di bulan ini, ada sosok orang gitu yang jadi support system kamu, bantuan tangan-tangan tidak terlihat kayak sosok-sosok yang akan membantu kamu navigasi tantangan yang kamu hadapin karena posisinya King of Cups ini ada di blessing kamu gitu ya. Jadi ada sosok orang yang baik gitu kayak malaikat-malaikat yang mungkin berwujud manusia yang semesta kirimkan ke hidup kamu. Lalu yang jadi tantangan adalah um, King of Pentacles dikonfirmasi sama Death. Jadi kayak King of Pentacles itu kan bisa berbicara stabilitas, bisa jadi juga gini, cara berpikir yang lama, cara berpikir yang gak lagi cocok gitu untuk chapter hidup kamu yang baru yang akan kamu masukin. Atau bisa jadi juga ini signifikan untuk perubahan karir, perubahan pekerjaan yang kamu pilih. Karena gini, di situ Death gitu. Mungkin ini caranya kamu yang memilih atau ini ada intervensi semesta di situ karena gini ya, dengan energi Death, energi Tower, ataupun The World ya, itu selalu ada vibe, ada suatu transformasi, ada sebuah ending. Kadang ending itu terjadi bukan kita yang bikin, tapi karena intervensi semesta. Aku selalu bilang energinya ada yang stagnan gitu, dan karena ini posisinya ada di tantangan kamu, bisa jadi juga ini sebuah pelajaran untuk kamu mengalir, untuk surrender, letting go. Kalau misalnya partnya adalah semesta yang intervensi, bukan kamu yang buat keputusan. Gimana pun ada cara berpikir yang perlu berubah. Sebagian dari kamu mungkin nggak akan melakukan perubahan kalau nggak dipaksa gitu. Sebagian lagi memang sudah dalam proses kayak gue harus berubah gitu. Kayaknya ada cara berpikir yang harus berubah, cara hidup yang harus berubah. Ada part dari dunia gue yang lama yang harus gue lepaskan. Sebagian sudah ada awareness, nah sebagian lagi ada awareness mungkin tapi nggak mau berubah. Sebagian lagi mau berubah tapi nggak tahu caranya gimana. Makanya di sini ada intervensi. Oke. Lalu sesuatu yang mungkin akan kamu temuin adalah Three of Wands. Lihat, Ten of Swords ending lagi kan. Kayak sword itu selalu berbicara energi mental, energi yang ada di kepala kamu, cara kamu berpikir, momentum gitu. Momentum itu terjadi, lihat energinya akan bergerak cepat. Apapun akan berprogres ketika ada ending. Ending lagi-lagi Ten of Swords itu mentok antara stagnansinya udah mentok gitu. Kamu mengambil perubahan dan setelah kamu sadar kamu perlu membuat perubahan, di situ momentum terjadi. Dan bagian lagi tadi aku udah bilang ya, perlu ada intervensi. Tapi setelah itu ya, walaupun tadi karena posisinya ada di tantangan kamu adalah King of Pentacles dan Death, sebagian lagi resisten, sebagian lagi memang perlu dipaksa. Tapi kamu harus mengerti, setelah ending yang mungkin gak enak itu, ya kamu temuin di situ pelan-pelan ya keadaan akan berubah. Sebagian lagi keadaan akan bergerak sangat cepat, kayak momentum itu terbangun. Dan lihat advice-nya adalah, lihat, kayak aku cuma akan mengulang apa yang sudah aku sampaikan sebelumnya. As of Wands, awalan yang baru, the full, mulai aja dulu, kayak melangkah aja dulu, lakukan apa yang ingin kamu lakukan, terutama di awal tadi. Ya, aku bilang kayak sisi energi kreatif kamu, sisi soft kamu, sisi kamu yang mungkin gak kamu ekspresikan selama ini. Terus juga, kalau kamu dapat ide, dapat inspirasi, melangkah ke situ. Terus tadi ya, as of Wands itu kayak sesuatu yang fun, bisa jadi keterhubungan kamu dengan orang tertentu. Tapi tadi ada energi self sabotage dan ini yang perlu kamu aware gitu. Jangan sampai untuk konteks hubungan romantis ya, ketika ada part di dalam diri kamu yang menyabotase gitu, entah dialog, entah cara cara kamu bertindak, cara kamu berinteraksi dengan orang gitu yang menghalangi kamu untuk sebuah hal baru ini dimulai, sesuatu yang fun, petualangan baru, terlepas dari konteks hubungan romantis atau enggak gitu. Ya ini advice-nya buat kamu gitu. Jadi kalau ada ending untuk kamu yang resisten ya, ini sebuah pelajaran untuk kamu ngalir, untuk kamu surrender, untuk kamu letting go dan in the flow gitu. Lalu juga menyambut welcoming chapter baru atau apapun yang memanggil di hati kamu di bulan ini. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.